Analis Senior, Hanif Dakiri, anggota DPR RI dari fraksi PKB, dan juga Nono Sampono, anggota DPD RI yang bergabung dari luar studio. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk masuk ke forum dalam menuju ke-7 kali ini. Kita nanti akan berbicara dengan Pak Nono Sampono yang juga bergabung dari luar studio, tapi di segmen selanjutnya saya kira kita akan mulai terlebih dahulu dengan data yang ingin kami tunjukkan. Sebenarnya kita akan memulai hal ini dari apa yang disebut oleh Jokowi sebagai nawacita dalam programnya. Yang ingin kami garis bawahi adalah nomor 2, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dengan selanjutnya, tapi yang ingin kita garis bawahi adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif. Ini kami ulang lagi karena memang saat ini adalah momen pemilihan pimpinan MPR. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu karena ada ulasan menarik dari Mas Zainal Arifin. Sebenarnya apa pentingnya sih dalam pemilihan pimpinan MPR ini? Mereka kemudian saling berebut untuk menduduki posisi tersebut. Apa pentingnya bagi pemerintahan yang sudah terpilih ini? Iya, tentu ya. Kalau kita bicara soal MPR kan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Biar bagaimanapun dia adalah manifestasi dari perwakilan rakyat. Bahkan banyak yang kemudian mendekatkan dia dengan sila keempat dari Pancasila, bahwa sebenarnya sila keempat Pancasila itu adalah manifestasi dari MPR ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, corak setelah pasca amandemen itu menempatkan MPR menjadi cukup sentra sesungguhnya, walaupun ada beberapa catatan diantaranya. Tapi sentranya itu adalah paling tidak dia menjadi penjembatan sesungguhnya dalam beberapa hal, khususnya terhadap kualitas kepemimpinan atau posisi kepemimpinan presiden yang terpilih. Yang pertama tentu saja adalah tugas MPR, kalau Anda baca Undang-Undang Dasar kan, paling tidak dia masih terlibat besar, kuat dalam proses pelantikan, pengucapan sumpah dan janji presiden. Pelantikan presiden terpilih ya? 20 Oktober itu masih menjadi titik sentra sesungguhnya. Dan saya tidak tahu sejauh mana kepemimpinan MPR ini mau direbut untuk mengacaukan 20. Tapi saya melihatnya 20 Oktober tetap menjadi hal yang sangat penting, karena kemudian MPR masih punya pola peran yang ada di situ. Yang kedua tentu saja adalah proses amandemen. Kalau kita bicara soal MPR, maka tidak ada amandemen kecuali melalui tangan MPR. Pasal 37 menjaminkan itu, Undang-Undang Dasar. Prosesnya tidak mudah tentu saja. Ada klausula quorum 2/3 bla bla dan sebagainya. Pentingnya pimpinannya kemudian? Tetapi MPR tetap saja, karena pimpinan ini memegang peranan yang cukup penting, khususnya bicara soal wilayah mengagendakan agenda-agenda perubahan Undang-Undang Dasar. Karena begitu sepertiga orang mengusulkan, maka kemudian pimpinan mengagendakan itu berdasarkan sepertiga usulan. Nah, yang ketiga tentu saja yang banyak dibicarakan orang sungguhnya impeachment. Walaupun saya mengatakan impeachment tidak mudah dalam sistem presidensial. Kita ketahui dalam sistem presidensial seorang presiden bisa jatuh bukan karena kebijakan. Seorang presiden jatuh karena pelanggaran yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar, khususnya yang bernada pelanggaran pidana sesungguhnya. Misalnya bribery, melakukan penyuapan, lalu kemudian melakukan pidana berat lainnya. Nah, presiden hanya bisa dijatuhkan dalam konsep itu, dan di titik itu MPR sesungguhnya tidak memiliki peran yang cukup kuat karena ada saringan utamanya yaitu di Mahkamah Karena Konstitusi. itu Anda menempatkan impeachment di poin ketiga. Yang pertama, saya mengatakan soal pelantikan saya besok. sih melihatnya bahwa lebih banyak pada soal pelantikan. Baik. Dari PKB yang merupakan gabungan masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat, sebenarnya kami ingin tahu dulu alasan memilih atau akan mengajukan ketua MPR nanti ini dari unsur DPD. Alasannya apa dulu, Mas Hanif? Jadi begini, yang pertama kita harus pahami itu dari nomenklatur yang namanya MPR itu. MPR itu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kata kuncinya ada di permusyawaratan. Nah, oleh karena itu semua pihak semestinya berkepentingan untuk mendorong agar proses pengambilan keputusan dalam soal pimpinan MPR ini nanti ini bisa mengarah kepada apa yang disebut musyawarah untuk mufakat, kan gitu. Nah, proses untuk mencapai musyawarah mufakat itu tentu harus dicarikan jembatan yang memungkinkan ke arah sana. Kami melihat salah satu kemungkinan yang bisa membuka ruang agar musyawarah mufakat itu bisa tercapai di antara seluruh kekuatan politik yang ada di DPR adalah dengan mendorong teman-teman DPD untuk berperan lebih dalam hal ini, misalnya mereka menjadi
ketua. Ya. Nah, kemudian kalau formasinya nanti bisa didiskusikan di antara dua kekuatan besar yang ada di sana. Tapi prinsipnya adalah menjadi aneh kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat pengambilan keputusannya kemudian tidak menunjukkan indikasi permusyawaratan. Ya. Nah, di sini yang kita ini benar-benar harus hati-hati di dalam mengelola isu mengenai pemilihan pimpinan MPR ini agar marwah dan martabat dari institusi penting yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat itu benar-benar bisa dijaga bersama-sama, bukan hanya oleh 1-2 partai, tetapi oleh seluruh kekuatan politik yang ada di DPR MPR, termasuk juga teman-teman memilih DPD karena sebagai jembatan yang memungkinkan terjadinya musyawarah mufakat. Di antaranya seperti itu. Ya, di antaranya seperti yang itu. Kita lihat baik, itu. Tapi yang ingin saya tanyakan juga karena ada yang mengkritisi begini, bukankah voting itu bagian dari musyawarah mufakat juga? Betul, voting itu merupakan bagian dari musyawarah mufakat apabila pemufakatannya tidak bisa tercapai. Tetapi kita kan harus melihat tradisi yang sudah kita bangun ya kan sekian lama di dalam politik kita, di mana kita ini selalu mengedepankan permusyawaratan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita lihat kemarin proses pemilihan pimpinan DPR, kita melihat begitu hiruk pikuk, ya kan, yang di sana memunculkan persepsi mengenai adanya diktator mayoritas di DPR, diktator mayoritas. Jadi karena kemudian ini ada sejumlah mayoritas yang bisa bersifat permanen sehingga seluruh proses politik, seluruh pengambilan keputusan kan dilakukan dengan voting. Nah, kalau prosesnya itu kita menjadi semacam kehilangan keindonesiaan kita. Diktator mayoritas. Mengapa Anda menyebutnya diktator mayoritas? Ya karena kemudian gara-gara voting itu, sistem paket itu atau seperti Betul. Nah, karena kalau misalnya pilihan utama kan tetap harus pemufakatan dong, prosesnya itu loh. Tapi kemudian kalau setiap isu kemudian seolah-olah sudah tidak ada ruang untuk bermusyawarah dan mufakat, ya kita memang mau tidak mau ya publik akhirnya menyebutnya sebagai diktator mayoritas itu. Nah, karena ini saya kira citra mengenai diktator mayoritas yang ada di DPR ini jangan sampai ada juga di MPR. MPR ini secara kelembagaan, namanya saja sudah permusyawaratan. Kira-kira ini kan harus jauh lebih terhormat karena di sana isunya tidak practicality sebagaimana isu-isu yang ada di DPR terkait dengan program pemerintah, terkait dengan soal anggaran kan tidak itu. MPR ini kan isinya kira-kira ya negarawan semua. Harusnya negarawan semua. Dan saya kira kalau dipilih dari sistem voting karena kekuatan-kekuatan fraksi, jatuhnya politikus semua jadinya. Ya justru itu yang kita ingin hindari dan kita mengapil kepada semua pihak yang ada di DPR maupun MPR, baik teman-teman di DPD maupun juga di partai-partai lain di koalisi Merah Putih misalnya, untuk bisa bersama-sama memikirkan soal ini. Ini bukan soal kalah dan menang. Ini soal nasib kebangsaan kita ke depan. Di sini kita harus hati-hati. Baik, DPD apakah bisa menjadi jembatan agar terwujudnya musyawarah mufakat dalam memilih pimpinan MPR? Nanti kita akan tanyakan ke salah satu anggota DPD, Pak Nono Sampono yang bergabung dari gedung DPR MPR. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Nono. Selamat malam. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kita harus break terlebih dahulu Pak Nono. Kita akan tanyakan apakah DPD mampu menjadi jembatan terwujudnya musyawarah mufakat. Kita akan lanjutkan menuju ke 7 saat lagi pemirsa. Ya, ketika DPD diharapkan bisa menjadi jembatan atau jalan tengah untuk mewujudkan musyawarah mufakat dalam pemilihan pimpinan MPR, sementara DPD sekarang juga sedang menggelar rapat internal untuk menentukan satu nama yang akan diajukan dalam pemilihan MPR besok. Nah, saya akan tanya ke Pak Nono Sampono yang sudah bergabung dari gedung DPR MPR. Pak Nono, apa yang terjadi sekarang? Rapat sudah mengerucut ke berapa nama sekarang, Pak? Kalau kita tahu ada 9 nama sebelumnya yang akan diajukan. Nah, ini sudah mengerucut ke berapa nama, Pak Nono? Ya, sedang berproses memang. Setelah rapat kelompok kerja, juga berkoordinasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Memang belum sepakat dari 9 nama ini dipilih. Tetapi arahnya adalah tentu akan satu nama dari 9 nama ini akan dipilih. Satu nama saja, Pak, ya? Baru saja pembukaan. Betul, betul. Baik, kalau kita lihat
tata tertibnya begitu. Sistemnya juga paket seperti pemilihan pimpinan DPR. Nah, satu nama ini apakah akan diajukan ke semua paket yang akan mengajukan itu nanti, atau ada nama yang berbeda di paket yang berbeda begitu, Pak? Gini, kita harus melihat bahwa di DPD ini ada 132 orang. Berbeda dengan yang di DPR, ada fraksi. Ya. Orang-orangnya dikelompokkan dalam fraksi-fraksi. Ini 132 orang ini sendiri-sendiri dalam menentukan suaranya sendiri. Ya. Jadi agak berbeda, jadi sangat cair dan terlihat pada saat pemilihan ketua atau pimpinan DPD yang lalu itu begitu cair, kecuali memang ada diarahkan untuk keterwakilan dari kawasan tertentu. Ya, jadi tapi intinya nanti ujungnya adalah satu nama begitu, Pak, ya? Betul. Insya Allah nanti satu nama yang keluar karena 9 nama yang sudah dikumpulkan oleh DPD, 3 orang mewakili kawasan masing-masing. Kawasan timur, kawasan tengah, dan kemudian barat. Baik, Pak, sejauh ini seperti apa pengerucutannya, ataukah masih belum sama sekali dari 9 itu masih sangat cair, ataukah sudah mengerucut ke misalnya 5 nama atau 3 nama begitu, Pak? Belum, karena ini masih dilemparkan ke floor, karena ini paripurna, dan kebiasaan yang ada di DPR adalah, DPD adalah memang semua punya hak untuk berbicara, untuk menentukan. Jadi memang pada saat memilih nama-nama 9 ini, terlihat betul bahwa asas musyawarah dan mufakat untuk mufakat itu memang didahulukan. Tidak terjadi voting di tingkat daerah. Tidak ada sama sekali, dan 9 nama ini betul-betul muncul karena musyawarah dan mufakat di tingkat kawasan. Muncullah 3 nama dari 3 DPD, kawasan tadi ya. Dan kemudian 9 nama itulah muncul, betul. Baik, Pak, kalau misalnya di dalam Anda sebutkan tadi, Anda contohkan DPD ini beda dengan di DPR, mengedepankan musyawarah mufakat untuk pemilihan satu nama yang akan diajukan sebagai dalam pemilihan pimpinan MPR. Nah, apakah besok begitu, karena akan besok begitu digelar pemilihan pimpinannya, sidangnya, DPD juga akan mendorong terjadinya musyawarah mufakat daripada voting, begitu, Pak? Begini, malam ini kita juga tidak menafikan manakala nanti dari 9 nama ini kita melalui jalur voting. Kalau misalnya musyawarah dan mufakat tidak bisa dilaksanakan. Nah, memang kita tidak bisa menghindari bahwa Pancasila, khususnya pasal 4 mengajarkan kepada kita, dahulukan asas mufakat dan musyawarah. Tetapi untuk voting pun juga seringkali terjadi untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi saya kira kehadiran DPD dalam hal ini adalah sebagai komponen demokrasi di parlemen yang juga menghindari terjadinya tirani mayoritas terhadap minoritas. Nah, karenanya memang di DPD ini betapapun banyak penduduk dari sebuah provinsi, wakilnya tetap 4. Jadi kalau di DPR itu people menjadi dasar perhitungan, tetapi di DPD ini keterwakilan wilayah, daerah. Jadi untuk menghindari tadi itu adanya tirani mayoritas. Baik, menghindari tirani mayoritas. Sekarang saya akan ke Prof. Karim. Prof. Karim tadi sempat disinggung kalau ada bahasa dari Pak Nono adalah tirani mayoritas, bahasanya Mas Hanif kurang lebih sama. Ada apa namanya? Diktator mayoritas. Sebenarnya bagaimana sih di MPR ini? Kalau publik menilai secara sederhananya begini, ketika DPR sudah dikuasai, nanti kalau MPR dikuasai, bagaimana Jokowi JK ke depannya? Kira-kira adakah relevansi kekhawatiran dalam konteks konsep di DPR dan di MPR ini ketika dikuasai oleh yang bukan pendukung pemerintah, maka akan terhambat atau terganjal apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK? Apakah ini sangat korelatif atau tidak sebenarnya? Dalam pandangan yang linearistik ya, itu berkorelasi. Berkorelasi. Ya, tetapi saya melihat tidak. Karena ada logika di luar logika Senayan. Jadi pertanyaan sekarang, mengapa pemilihan itu berubah bentuknya menjadi perebutan? Perebutan ketua. Lalu pertanyaannya apa yang diperebutkan? Kalau memang tadi sinyalemen atau analisis tiga hal tadi, impeachment, kemudian kegaduhan dalam pelantikan dan satu lagi amandemen. Menurut saya dalam kalkulasi matematis itu memang mudah dilakukan.
Karena ada mayoritas yang menguasai minoritas. Dan kontrol dipegang pendulumnya oleh mayoritas. Tetapi jangan lupa bahwa para penegara negara ini kan ditugaskan untuk mengurus oleh konstitusi ini. Bukan untuk memiliki, bukan untuk menguasai. Dan ingat, mengurus negara ini beda dengan mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu kan cukup hanya memikirkan fikihnya apa. Dan jenazah tidak akan protes. Tetapi ingat, yang diurus oleh negara ini adalah masyarakat yang punya logika. Dan yang menarik sekarang ini sebenarnya sesungguhnya sedang terjadi pertarungan antara logika Senayan dengan logika publik. Kita melihat sebuah pengalaman bagaimana logika Senayan mengatakan bahwa pemilihan harus diubah. Langsung ke DPRD, tapi logika publik tidak mengatakan itu dan memberontak atas logika Senayan. Maka buntutnya juga terjadi. Jadi meskipun tekanan dari Dewan itu sangat kuat dengan tirani mayoritas atau diktator mayoritasnya, tetapi publik punya logika sendiri. Jadi kebenaran tidak hanya dikonstruksi di Senayan, tapi publik berhak dan berkuasa untuk mengkonstruksi kebenarannya sendiri. Oke, ketika ini dipaksakan misalnya ternyata akan dikuasai oleh mayoritas yang Anda sebutkan tadi, tetap dikuasai, bahkan sampai MPR-nya pun akan dikuasai. Misalnya tetap akan terjadi seperti itu. Logika di luar Senayan, logika publik akan melawan. Pertanyaannya adalah, apakah selama 5 tahun ini akan terjadi benturan antara logika publik dengan logika Senayan, sehingga yang terjadi adalah kegaduhan. Kegaduhan nanti akan meningkat ekskalasinya menjadi instabilitas. Apakah seperti itu, Prof? Pertanyaan begini, ketika logika publik bertentangan dengan logika Senayan atau sebaliknya logika Senayan tidak mendapatkan dukungan dari logika publik, yang terjadi adalah akan terjadi pengingkisan kewenangan dari dalam. Jadi yang muncul adalah kekurang percayaan terhadap Senayan. Dan itu kan prolognya sudah terjadi belakangan ini gitu ya. Jadi hanya masalahnya, maaf Mas Hanif ya, hanya masalahnya adalah dalam berbagai literatur dikenal bahwa orang-orang DPR itu kan seperti gilded cage gitu ya. Jadi orang-orang yang seakan-akan sudah disepuh dengan emas, sehingga merasa bernilai sendirian dan kadang melupakan gitu ya potret yang tergambar dalam benak masyarakat di luarnya. Kita melihat orang di Senayan kan seperti melihat dalam akuarium, kita melihat tingkah pola segala macam. Jadi menurut saya tidak akan berlangsung terus kalau memang dikotomi antar logika publik dan logika Senayan terus berlangsung. Yang akan kalah adalah logika Senayan. Mengapa? Karena sekali masyarakat akan mencabut kepercayaannya, mereka tak berdaya. Kalahnya momennya seperti apa? Kalahnya momennya kalahnya bukan dalam pemilu, kalahnya bukan dalam bentuk berhenti, tapi kalahnya dicabutnya trust, kepercayaan dari masyarakat. Apa gambarannya seperti apa? Sebagai jurnalis senior begitu Mas Bas, Anda melihatnya apakah nanti kondisi perpolitikan kita akan diwarnai kegaduhan yang luar biasa, terutama ketika terbenturnya logika Senayan dan logika publik? Bukan masalah kalah menang logika yang mana, tetapi bagaimana kondisi politiknya yang akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, kemudian kondisi-kondisi yang lain, dan kesejahteraan akhirnya terlupakan. Nanti kita akan membahasnya lagi, tetaplah bersama kami di Menuju ke 7. Benarkah akan ada kebijakan-kebijakan pro rakyat Jokowi JK yang akan terganjal di parlemen karena mengingat ada bahasanya tadi tirani mayoritas-kah, diktator mayoritas-kah, kemudian sampai kepada pembahasan logika publik nanti akan melawan apa yang terjadi di logika Senayan karena mengingat kita adalah sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tapi Mas Bas, saya ingin lihat potret Anda begitu, kacamata Anda melihat seperti apa jalannya pemerintahan dari era ke era begitu. Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, apakah kita akan diwarnai kegaduhan yang luar biasa selama 5 tahun ini, ataukah ini hanya asumsi sempit saja, pandangan sempit saja melihat hal ini? Ya, hanya heat of the moment, hanya saat ini saja. Saya kira tadi Pak Zainal dan Pak Karim bagus sekali ya dalam menilai atau menempatkan kondisi ke depan ini kira-kira bagaimana. Saya kira ya, logika publik itu kalau kita lihat sekarang, saat ini sudah mulai banyak relawan berkumpul, kelompok-kelompok masyarakat berkumpul, ingin mengantisipasi apa yang akan terjadi 20 Oktober. Itu fakta. Kenapa? Karena tadi ada gosip, rumor tentang penggagalan pelantikan. Which kalau menurut saya nggak mungkin. Karena pertama-tama kita harus ingat, kita bangsa besar. Nanti pelantikan disaksikan oleh banyak tamu dari luar negeri, termasuk dubes-dubes asing di Jakarta. Kalau sampai terjadi penggagalan, apa kata dunia?
Itu kelihatannya Mereka yang melakukan pengagalan ini yang akan malu tentunya ya. malulah kita sebagai bangsa. Dan itu tindakan yang bisa dikatakan subversif oleh anggota-anggota DPR. Ya, setara lah ya dengan subversi. Jadi kalau ke depannya saya melihat sebetulnya ibarat sepak bola nih ya, perumpamaan. Peluang bagi kesebelasan legislatif dan eksekutif untuk menyuguhkan pertandingan seru, menarik, saling menyerang. Kita rakyat penonton menjadi puas dengan tontonan tersebut. Sebetulnya itu yang kita ingin. Jadi kritik ya dari pengawasan dari DPR kelak itu harusnya proporsional. Sehingga proses atau fungsi legislasi dari DPR bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Ya, lalu anggaran juga kita sekarang punya KPK. Jadi ketat lah fungsi anggaran itu kelihatannya juga akan tetap menjadi subjek yang menarik untuk diamati dan semuanya untuk menyuguhkan pertandingan yang seru, tegang. Seru tapi proporsional ya, bukan sampai berantem di tengah lapangannya ya. Iya, jangan main kasar. Ini karena ini sama-sama mau main positif football, kira-kira gitu. Kalau sampai terjadi ada yang mau main kasar 5 tahun ke depan, kita penonton marah dong. Kalau perlu kita masuk ke lapangan, kita uber itu pemain-pemain legislatif. Jadi itulah kemudian ekstra parlementer berbicara begitu ya. Nah, itu lain lagi nanti makanya urusannya. Jadi saya kira ini peluang. Kenapa? Karena di Amerika Serikat Pak ya, itu kalau keseimbangan legislatif dan eksekutif terpelihara dengan baik, terjaga dengan baik, Clinton second term ya, dia bisa membuat Amerika sejahtera sejak Perang Dunia Kedua. Makanya dia di-impeach saja nggak mempan. Karena masyarakat rakyat maafkan. Udah gitu aja, nggak ada masalah lah, skandal seks. Yang penting dia membuat kita sejahtera. Nah, kita tunggu pertandingan yang bermutu ini. Dan saya kira sekarang ini pelan-pelan ya, orang-orang dari koalisi pendukung Prabowo juga ya, bukan berdasarkan afiliasi partai, mulai berpikir mereka nggak mau terlalu taat kepada partai. Saya wakil rakyat. Berarti kegaduhan besar itu tidak enggak. Misalnya ya? Salah satu disuruh, kamu keluar ntar pelantikan Presiden Jokowi. Dia mikir 1000 kali. Mikir dia gila apa? Baru mulai. Gaji belum masuk ke rekening. Udah disuruh boikot. Di luar ditungguin sama rakyat. Kalau Mas Zainal punya pandangan seperti apa? Kalau tadi Pak Karim, intinya begini Mas. Ada logam yang akan melawan. Kan ada berapa harus kita lihat nih realitasnya. Satu, bahwa ya demokrasi memang kelihatannya riuh lah ya. Kita harus paham itu. Yang kedua, kita harus ingat kita adalah sistem presidensil. Salah satu ciri membeda dengan sistem presidensil, sumber perkelahiannya itu berada dalam relasi antara presiden dengan parlemen. Kalau sistem presidensil. Kalau di parlementer kan memang di dalam intraparlemen. Itulah sentra pertarungannya. Yang ketiga harus kita ingat sebenarnya bahwa jangan pernah mengatakan presiden lemah. Sebenarnya presiden kuat. Jadi kalaulah taruhlah MPR kemudian diserahkan kepada koalisi yang satu, kalau memang kemudian terjadi proses itu, saya masih mengatakan bahwa presiden kan kuat. Presiden kan tidak bisa jatuh oleh kebijakan. Orang tidak mungkin karena menaikkan BBM lalu dianggap impeachment di ujung-ujung lalu jatuh, kan sulit. Kecuali dia melanggar proses-proses pidana, pelanggaran yang berat, pidana berat dan sebagainya. Yang kedua, jangan juga dilupa, dalam sistem legislasi presiden sangat kuat kok. Presiden itu kan berperan besar dalam legislasi untuk membahas bersama dan menyetujui bersama. Jadi begitu presiden narik diri, misalnya nih, misalnya kalau Anda mengatakan, wah koalisi satu yang sudah tidak pro rakyat nih, misalnya loh, menggarap apa, bla bla dan sebagainya, membubarkan KPK mau ini, kan sederhana, presiden kemudian menarik diri, saya nggak ikut membahas, nggak jadi jalan ini. Nanti, nah artinya poin kedua dari nawacita sebenarnya kan sebagian besar dituangkan dalam bentuk legislasi. Bayangan saya, memperbaiki pemerintahan, memperbaiki yang namanya lembaga, partai politik, kan harus dituangkan dalam bentuk legislasi. Karena nggak mungkin presiden mengeluarkan kebijakan, bubarkan partai, perbaiki, kan nggak mungkin. Yang harus dilakukan adalah mengeluarkan undang-undang, ya kan, bersama dengan DPR untuk membentuk apa. Nah, kalau kemudian, misalnya, MPR bertahan, DPR bertahan, nggak mau ini, ya sudah, presiden tarik diri aja, saya nggak mau ikut membahas. Artinya harus pede bahwa presiden itu kuat. Itu yang saya katakan bahwa dalam sistem presidensil ada dua syarat sebenarnya. Satu, tentu adalah dukungan parlemen. Ya kan? Yang kedua, tingkat kepedeannya. Jadi firm, tingkat presiden yang firm untuk menjalankan kuasa rakyat. Dan makanya saya pikir kalau di MPR pun akhirnya
direbut, saya pikir presiden tetap bisa pede. Harus asal bisa melewati tanggal 20 itu yang oleh Mas Bas bilang hati-hati loh kalau tanggal 20 nggak jadi. Dosanya panjang gitu. Tetapi dukungan parlemen yang sekarang bagaimana? Kan tadi ada dua tuh. PD-nya presiden, kekuatan presiden, dan dukungan parlemen. Kalau dukungan parlemen yang sekarang ini dengan 4 partai yang sekitar 37 begini, Mas. 37%. Memang rasanya 30-an persen ini melawan 60-an persen ini memang pertarungan yang tidak dalam teori kan orang bilang ini minority presidensial, jadi presiden yang sangat minoritas. Nah, tetapi ada dua jalannya biasanya. Saya memilih ya silahkan dipilih oleh Jokowi. Yang pertama adalah ya firm saja. Dengan meniru dengan beberapa negara yang sudah firm, fight aja. Toh saya nggak akan melanggar hukum kok. Misalnya, dia mengatakan saya bersih, saya tidak akan melanggar hukum, saya tidak akan melakukan apa-apa, saya fight saja. Kalau Anda macam-macam, saya ganjal di proses legislasi. Tapi kalau Anda contohkan tadi tentang presidensial tadi dari 25 negara, 21, pasti, 20 ya? Itu penelitian lama Scott Waring kan, yang kemudian menyatakan bahwa memang negara dengan sistem presidensial, model multipartai, itu memang melahirkan pemerintahan yang tidak stabil. Tetapi ada dua syaratnya tetap. Kalau firmnya, presidennya firm, plus kemudian didukung oleh tidak harus mayoritas, tapi kemudian simple majority dari parlemen. Nah, makanya yang saya bayangkan, kalaupun yang pertama dia sudah firm, tentu langkah-langkah politik tetap harus dijalankan. Bayangan saya ya mungkin cari koalisi on off dalam bayangan saya ya. On off itu berarti isu base. Jadi ya untuk isu tertentu, off untuk isu yang lain. Kalau Mas Hanif tadi sempat menyinggung ada irisan sebenarnya di parlemen. Seberapa mungkin sih akan terjadi itu, Mas? Misalnya karena kan kita tahu anggota DPR sebenarnya haknya ada di individu kan, per anggota DPR. Tapi yang selalu terlihat sekarang ini adalah mereka tunduk pada fraksi. Kalau sudah tunduk pada fraksi, hitungannya matematis. Ya 30 sekian persen di kubu Indonesia Hebat dan 60 sekian persen di pendukung Prabowo. Kan pasti begitu. Nah, masalah irisannya seberapa realistis sih? Enggak, saya justru tidak akan berbicara soal irisan itu, karena kalau di dalam konteks DPR kan pasti posisi fraksi itu sangat amat penting ya. Jadi kalaupun misalnya ada perbedaan ya paling persentasenya sangat amat kecil. Kalau kita lihat misalnya pengalaman voting kemarin di DPR misalnya, kita lihat misalnya yang dari Golkar berapa, ya kan kecil-kecil lah. Nah, tetapi terlepas dari itu, saya ingin memberikan perspektif baru bahwa teman-teman yang selama ini misalnya dalam kasus RUU Pilkada dianggap berlawanan dengan logika publik. Ini artinya kan teman-teman di koalisi pendukung Pak Prabowo misalnya, itu kan dianggap berlawanan dengan logika publik nih. Tetapi dalam konteks sekarang ini saya mencoba untuk positive thinking bahwa mereka ini juga sebenarnya ada kecenderungan juga misalnya untuk mendorong agar kegaduhan itu juga tidak semakin banyak. Ya kan, karena ini kan yang dibayangkan bukan hanya soal misalnya pilihan pimpinan DPR lalu MPR, tapi juga bagaimana 5 tahun ini relasi di dalam DPR sendiri maupun relasi antara DPR dengan pemerintah. Nah, sehingga kalau misalnya semakin banyak investasi mereka yang membuat logika publik yang disampaikan oleh Profesor Karim tadi itu benar, itu tentu akan makin berat. Dan pasti itu proses-proses politik di DPR itu juga akan sangat amat melelahkan. Nah, oleh karena itulah saya melihat, saya secara pribadi saya melihat di sini justru ada ruang misalnya pengambilan keputusan untuk didorong ke tingkat musyawarah mufakat itu, misalnya dalam soal MPR. Justru karena jangan sampai misalnya udah berkali-kali bertentangan dengan logika publik terus-menerus, sehingga seolah-olah di DPR maupun di MPR ini yang berlaku hanya soal kalah menang. Padahal esensi politik kan bukan itu, tapi lebih pada soal kompromi kan. Bagaimana misalnya semua pihak yang mewakili suara rakyat ini juga mendapatkan tempat. Jangan dianggap bahwa PDIP, PKB, Hanura, Nasdem misalnya itu hanya sekedar soal persentase 37%, ya kan? Ini lebih dari 50 juta suara rakyat. Itu yang harus dilihat. Nah, oleh karena itu ketika kita mencoba mendudukkan posisinya semacam itu, saya kok masih punya pandangan yang relatif positif bahwa teman-teman di koalisi pendukung Pak Prabowo juga itu pasti juga tidak inginlah berbenturan misalnya dengan logika publik terus-menerus, ya kan? Nah, oleh karena itu kita terus komunikasi satu sama lain, ingin mencoba bagaimana agar proses pengambilan keputusan ini ya bisa lebih mencerminkan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Dan proses-proses ini kan berbeda misalnya dengan kalau pertarungan di MPR dulu misalnya walaupun pernah voting ya. Nah, tetapi kan konteksnya beda.
hari ini yang membedakan itu kan seolah terjadi polarisasi yang ekstrim, ya kan, antara katakanlah koalisi X dengan koalisi Y, ya, yang itu semua dipahami oleh masyarakat begitu. Nah, jadi akhirnya yang satu pokoknya serba kalah, yang satu harus serba menang. Yeah. Nah, logika ini yang menurut saya harus dibongkar, dan saya percaya bahwa teman-teman di koalisi pendukung Pak Prabowo juga adalah teman-teman yang berpikir bahwa ya nggak semestinya lah begitu. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan dan terobosan untuk kita ini lebih mendekat, melakukan musyawarah bersama-sama untuk banyak hal, saya kira itu dimungkinkan. Nah, yang kedua, kalau terkait dengan soal pemerintahan, ya saya setuju dengan Mas Zainal. Jadi bahwa kalau misalnya presiden ini firm, terus kemudian di DPR-nya seberapapun dukungan itu tersedia, saya yakin kalau program-program pemerintahnya bagus, teman-teman juga rasional juga, saya kira. Musyawarah mufakat kalau dari sudut pandangnya Mas Hanif, tentu akan seperti itu, akan mudah sekali tercapai. Tapi kalau yang di seberang sana punya kepentingan yang harus dicapai dan digolkan, bagaimana bisa terjadi musyawarah mufakat itu kalau kepentingannya kemudian berbeda? Kita akan lanjutkan lagi, Mas. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Menuju ke 7. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di Menuju ke 7. Saya ke Prof. Karim. Tadi bola terakhirnya, begitu ya istilahnya, bola terakhir. Ada di musyawarah mufakat itu masih akan... Tapi saya masih bertanya-tanya, kalau misalnya ada kepentingan dari pihak yang lain, dari kubu yang lain, ada kepentingan misalnya dalam waktu konteks yang sekarang adalah pemilihan pimpinan MPR, mungkinkah itu bisa realistis, bisa terrealisasi menurut Anda, Prof? Sangat ya, karena begini, kita kembali ke nilai dasar. Ada dua nilai dasar yang kita pegang. Pertama, mengutamakan musyawarah, kalau tidak baru pemungutan suara. Dan yang terakhir, nilai yang terpenting itu, setiap putusan yang diambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada kemanusiaan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi logika manusia tunduk, ya, tunduk kepada pengujian atas kemaslahatan bagi publik. Jadi tidak selesai dengan hitung-hitungan angka gitu loh. Sebab demokrasi bukan hanya persoalan numerik, tapi seberapa jauh demokrasi sebagai jalan terdekat untuk mengajukan menuju kemaslahatan bersama. Itu poin yang pertama. Yang kedua, benar bahwa pemilu itu 5 tahunan secara formal. Tetapi jangan lupa bahwa publik menilai politisi itu setiap saat. Setiap saat. Bisa setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap minggu. Melalui apa? Dengan membaca respon mereka terhadap kebijakan yang akan diambil. Jadi bukankah sekarang polling banyak? Bahkan tanpa polling pun publik akan melihat. Misalnya terhadap sebuah isu ya, bagaimana sikap sebuah partai, anggota dewan, itu akan dinilai. Jangan lupa bahwa pemilu biarkan aja 5 tahun. Tetapi publik akan punya penilaian, dan penilaian itu bukan hanya akan berakumulasi terhadap 5 tahun, tetapi akan menentukan posisi publik terhadap apa yang dilakukan oleh dewan itu. Jadi menurut saya, jangan pernah merasa bahwa dewan itu terpisah, steril dari publik, dan jangan pernah dia mementaskan sebuah drama yang solo gitu, yang menempatkan penonton itu sebagai penonton seperti halnya menonton wayang, tidak bisa mempengaruhi dalang, apalagi mempengaruhi cerita. Bukankah pertunjukan sekarang sudah semakin interaktif? Jadi kita melihat Mas Hanif dan kawan-kawan itu kan hanya mediator. Buah dari reformasi itulah. Buah dari reformasi. Jadi jangan sampai kita terus aja pendulum kita itu ada pada titik ekstrim. Kalau tidak mengutamakan konsensus, mengutamakan konflik, lalu kapan kita membangun kesetimbangan? Ya, ada konsensus, ada konflik, sehingga kita mufakat yang bulat itu bisa dicapai. Baik, kalau Mas menjawabnya seperti apa? Kembali ke perumpamaan sepak bola, ya, biar mudah kita cerna ya. Khususnya saya sih sebetulnya. Kalau pertandingan eksekutif melawan kesebelasan legislatif, selalu yang unggulan itu eksekutif. Kenapa? Karena dia menjalankan pemerintahan sehari-hari. Perhatian masyarakat ke pemerintahan, bukan ke DPR. DPR itu secara moral belakangan ini beberapa tahun terakhir udah dianggap nggak ada, maaf ya. Karena begitu ambruknya kualitas mereka. Maaf ya, walaupun nggak semua, ini kan pukul rata masyarakat kita ya. Jadi saya kira dalam pertandingan itu eksekutif terus mendikte detik demi detik, menit demi menit, memiliki keleluasan untuk menciptakan gol lebih banyak daripada legislatif. Nah, sekarang kalau kita secara teknis bicara, apa yang ideal dilakukan? Kalau kita ingin mencapai keseimbangan yang terjaga ya, yang memberikan berkah kesejahteraan kepada masyarakat,
kita punya sejarah ya yang bagus. Dulu Orde Lama Bung Karno itu selalu 2-3 kali menunjuk pejabat setingkat menteri yang menjadi penghubung ke DPR. Menteri yang menghubung, selalu dia kerjanya bolak-balik antara istana dengan DPR. Nah, ini bisa dikerjakan oleh Jokowi. Apalagi Jokowi itu menurut saya dia orang yang ingin akuntabilitasnya diperiksa setiap saat. Ya. Dia ingin terus gencar berkomunikasi dengan terbuka intinya ya, DPR. Jadi ini langkah yang baik. Mungkin nggak usah menteri lah ya, tapi pejabat setingkat menteri yang memang kerjanya lobbying terus. Dan ini Jokowi ini kan kalau kita saksikan sendiri tadi soal firm ya, sebenarnya legitimasinya cukup tinggi. Memang nggak setinggi SBY waktu periode pertama, tapi SBY tidak memanfaatkan legitimasi itu. Sementara Jokowi kelihatannya lebih pandai. Agar tidak terjadi benturan yang keras misalnya antara eksekutif dan legislatif dalam setiap kebijakan-kebijakan, ketika akan mengeluarkan kebijakan, misalnya mau menaikkan BBM, kemudian rame lagi. Itu paling tidak yang ada di gambaran kepala saya dalam waktu dekat ini begitu. Akan riuh lagi, menang siapa lagi. Seolah-olah politik ini tergantung skornya. Nah, kalau Mas Zainal melihat harusnya seperti apa? Usai titik kritis ini terlewati, 20 Oktober ini terlewati, harusnya apa yang harus dilakukan oleh Jokowi? Tentu kompromi, bukan berarti kompromi menggadaikan idealismenya saat kampanye dulu. Yakni misalnya tanpa syarat, tapi berbasis kinerja, berbasis membangun bangsa. Bagaimana memilih yang tepat secara yang pas lah? Biasanya begini, kadar kefirmannya seorang presiden itu dituangkan ke dalam bentuk dia menikahi rakyat, itu pasti. Karena doktrin-doktrin sekarang mengatakan bahwa kebijakan atau yang namanya menjalankan pemerintahan itu tidak cukup lagi menganggap rakyat hanya sekedar sebagai yang dilayani. Kami pelayan, kami akan melayani Anda, nggak cukup lagi. Karena sekarang juga zamannya mereka kemudian partisipatif. Jadi membuka kesempatan partisipatif dalam pengambilan kebijakan kepada rakyat, lebih banyak berbicara rakyat langsung, itu kan cara yang paling baik untuk mendelegitimasi penolakan di tingkat DPR. Misalnya, dia mengatakan bahwa saya melakukan ini didukung rakyat loh. Kok Anda yang perwakilannya rakyat kemudian menolak? Padahal rakyat sendiri sudah mendukung saya gitu. Itu kan adalah cara untuk membalik logika bahwa kami ditolak DPR kan enggak. Rakyat yang diwakili malah kemudian mendukung saya kok. Nah, itu kan cara pandang yang mengatakan rakyat sekarang itu enggak cukup lagi untuk sekedar dilayani, tapi diberikan ruang partisipasi besar. Di ruang-ruang untuk pengambilan kebijakan juga ikut terlibat. Tapi masalahnya kekuatan yang lain di DPR ini juga seringkali juga mengatakan ini kepentingan rakyat mewakili. Anda harus bisa, publik bisa menilai dengan mudah. Kalau kemudian kebijakan itu membuka kesempatan rakyat terlibat secara langsung dibanding kemudian mengakomodasi para wakil rakyat yang katanya mewakili rakyat. Kan distingsinya itu akan mudah kelihatan di publik, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya begini, saya selalu tidak merisaukan karena negara ini dibangunkan dengan sistem. Kalau kita baca mulai dari pasal 1, Undang-Undang Dasar, 1 ayat 3 dan sebagainya, itu mengatur bahwa negara hukum kemudian diatur dalam proses-proses yang namanya ada koridor hukum. Dalam konteks itu, ya silahkan semuanya boleh bisa diambil sepanjang kemudian ada proses hukum yang akan menjadi pengecap sah atau tidak. Baik. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Hanif sekarang. Langsung ke contohnya misalnya Mas, berbicara kepentingan rakyat. Ketika Jokowi ingin memperlebar misalnya ruang fiskal misalnya, kemudian dengan cara mengurangi subsidi BBM, yang bahasa langsungnya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi sebenarnya. Itu kan demi kepentingan rakyat sebenarnya. Tapi tidak secara langsung dapat diterjemahkan atau mungkin sulit misalnya menyampaikan ke rakyat, karena kalau soal naik harga BBM ini udah pasti susah lah, kurang nggak populer. Nah, bagaimana pertarungan di DPR kalau soal ini? Dari kubu kekuatan yang lain mengatakan kalau Anda ngambil contohnya isu itu pasti itu sulit. Ya kan? Karena itu isu yang memang dari sejak pemerintahan sebelumnya pun juga selalu terjadi posisi yang head to head antara yang anti kenaikan BBM dengan yang tidak. Tetapi kalau kita mengambil contoh banyak isu yang lain, misalnya periode kemarin pada saat teman-teman di
PDI Perjuangan, terus kemudian Gerindra dan Hanura menjadi katakanlah berfungsi sebagai oposisi dalam pemerintahan Pak SBY Budiono itu banyak hal yang mereka juga support gitu loh. Nah, tapi dalam isu-isu tertentu misalnya karena dianggap mereka ini bagian dari standpoint political standpoint mereka misalnya tidak mendukung, tapi di banyak isu yang lain mereka bisa mendukung. Jadi saya kira ide mengenai isu base partnership itu juga memungkinkan dan itu sudah sangat lazim terjadi. Harap dicatat bahwa presidensialisme multipartai di Indonesia ini relatively efektif selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY ini, salah satunya karena kecenderungan pembentukan konsensus yang berlangsung cukup baik di DPR selama ini. Jadi hampir semua hal selama pemerintahan Pak SBY misalnya bisa disepakati. Baik sepakat untuk tidak bersepakat, contoh RUU intelijen atau informasi itu misalnya, yang sepakat untuk tidak dilanjutkan. Rahasia negara. Rahasia negara misalnya. Dan yang lain itu sepakat untuk dilanjutkan dan jadi barang. Saya kira nggak terlalu mengkhawatirkan. Sedikit saja sebagai penutup sedikit saja. Kira-kira setelah titik kritis pada 20 itu tidak akan ada lagi atau pemerintahan Jokowi mampu untuk merangkul agar tidak terjadi kegaduhan di parlemen misalnya. Saya yakin sih optimis. Oke, baik. Itu bisa menjadi penutup kita. Terima kasih Mas Hanif, Prof. Karim, Mas Zainal Arifin Mokhtar dan juga Mas Jarto Sambasitra bergabung bersama kami di Menuju ke-7. Selamat malam. Dan itulah akhir jumpa kita dalam Menuju ke-7 edisi kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.